Di awal film terlihat beberapa orang sedang melakukan olahraga panjat tebing. Diketahui nama wanita ini Baiki, suaminya bernama Dani, dan seorang sahabatnya bernama Hunter. Terlihat mereka melakukan olahraga itu dengan sangat bersemangat. Saat itu Baiki terpojok dikarenakan jalur pendakiannya yang sulit. Melihat itu lantas Dani memerintahkan Baiki untuk melompat ke arahnya. Setelah beberapa saat, terlihat Dani yang sedang menggapai sebuah lubang kecil, kemudian mengaitkan pengaitnya di celah lubang tersebut. Namun sialnya di saat yang bersamaan keluar seekor burung yang mengagetkannya, sehingga membuat pegangannya terlepas dan terjatuh. Untung saja saat itu Dani masih tertahan oleh tali pengamannya, dan tergantung di dinding tebing tersebut. Baiki dan Hunter yang melihat kejadian itu pun berusaha menyelamatkan Dani. Namun di saat itu juga Dani memerintahkan Baiki untuk mengendorkan talinya agar Dani dapat meraih tebing tersebut. Namun saat Dani berusaha mengayunkan tubuhnya untuk menggapai tebing itu, tiba-tiba saja satu-satunya pengait yang menahan tubuhnya terlepas dan membuatnya terjatuh dari ketinggian hingga ia tewas. Singkat cerita, 51 minggu pun telah berlalu. Terlihat saat itu Baiki masih merasa kehilangan atas kematian suaminya. Ia pun beberapa kali melihat daftar kontaknya untuk memandang nomor HP suaminya, kemudian menelponnya. Itu semua ia lakukan agar dapat mendengar suara panggilan tunggu dari suaminya, dan berharap agar suaminya mengangkat panggilannya. Tetapi tentu saja harapan itu tidak akan pernah terjadi, mengingat Dani yang telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Saat Baiki keluar dari bar itu, tiba-tiba saja di luar ayahnya datang dikarenakan ia khawatir akan anaknya yang tidak pernah mengangkat teleponnya ataupun mengabarinya. Diketahui ternyata selama ini ayahnya tidak pernah setuju atas pernikahan anaknya dengan Dani, dikarenakan ayahnya menganggap bahwa Dani bukanlah pria yang baik. Bahkan beberapa kali ayahnya mengingatkan Baiki agar tidak perlu larut dalam kesedihannya, mengingat suaminya bukanlah pria baik-baik, dan meminta Baiki untuk move on. Tetapi tentu saja Baiki tidak percaya atas tuduhan ayahnya selama ini. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat merindukan Dani, dan meminta agar ayahnya tidak menemuinya lagi. Sesampainya di rumah lagi-lagi Baiki berusaha menelpon Dani, dan berharap Dani mengangkat teleponnya, tetapi kali ini dikarenakan nomor HP Dani yang sudah lama tidak aktif, sehingga membuat nomor teleponnya pun terblokir. Mengetahui kondisi itu tentu membuat Baiki semakin sedih atas kehilangan suaminya. Saat Baiki berusaha menenangkan dirinya, ia pun meminum obat penenang hingga sempat terbesik di kepalanya untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi untungnya saat ia ingin melakukannya tiba-tiba saja handphonenya berdering, dan ternyata di saat itu juga Hunter datang menjenguknya dikarenakan sudah beberapa minggu mereka tidak bertemu. Atas kehadiran Hunter tentu membuat perasaan hati Baiki membaik dan sesaat melupakan kesedihannya. Setelah mereka menanyakan kabar masing-masing, Hunter lalu mengajak Baiki untuk melakukan sebuah perjalanan agar mereka dapat melupakan kesedihannya. Saat itu Hunter mengajak Baiki untuk pergi ke sebuah menara yang sudah lama ditinggalkan. Hunter berdalih dengan memanjat menara itu. Baiki dapat menaburkan abu jasad Dani di atas ketinggian agar Baiki dapat segera move on dari kesedihannya. Awalnya Baiki menolak ajakan Hunter tersebut dikarenakan ia masih trauma atas kejadian Dani. Kemudian di pagi harinya saat Baiki melihat fotonya bersama Dani, ia pun teringat nasihat Dani, bahwa jika kamu takut mati, maka jangan takut hidup. Kemudian mereka pun sepakat untuk pergi memanjat tower tersebut. Singkat cerita akhirnya mereka pun melakukan perjalanan tersebut. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba saja ayah Baiki menelpon. Tetapi seperti biasa ia hanya mengabaikan dan tidak memperdulikannya. Kemudian setelah beberapa jam mereka berkendara, akhirnya mereka beristirahat di sebuah bar.
Kemudian Baiki bertanya kepada pelayar bar tersebut di mana letak menara TV B67 berada. Mereka beralasan bahwa mereka tidak membawa peta. Kemudian pelayan itu berkata bahwa mereka tidak membutuhkan peta untuk menuju tempat tersebut, sambil menunjukkan ke arah luar jendela. Di saat itu juga ternyata baterai Baiki tinggal sedikit. Kemudian Hunter pun menunjukkan sebuah trik agar ia dapat mengecas handphonenya tanpa stop kontak. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan itu, dan diketahui ternyata selama ini selain sebagai pemanjat tebing profesional, Hunter juga berprofesi sebagai YouTuber. Dan tentu saja tanpa menyia-nyiakan momen mereka, ia pun memosting setiap aktivitasnya dan mengupload videonya ke YouTube dan sosmed. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya, sampai akhirnya mereka terhenti oleh sebuah pintu pagar yang dirantai. Lalu dengan sangat terpaksa mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Kemudian mereka menemukan seekor kanguru yang sedang disantap oleh burung pemakan bangkai. Melihat itu tentu Hunter memfotonya dan menguploadnya. Kemudian mereka pun sampai tepat di bawah menara tersebut. Sesaat Baiki yang masih trauma atas kejadian Dani, ia pun mengatakan bahwa ia tidak mampu untuk memanjat menara itu. Tetapi lagi-lagi Hunter terus menyemangatinya dan mengatakan bahwa kau pasti bisa. Sampai akhirnya mereka pun memulai untuk menaiki anak tangga itu satu persatu. Mereka pun terus mendaki dengan sangat antusias, tetapi Baiki tetap saja merasa gemetar selama menaiki menara tersebut. Melihat ketakutan di wajah Baiki, sehingga membuat Hunter berniat menakutinya dengan menggoyang-goyangkan tangga itu. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa sejak awal mereka mendaki, ternyata tangga yang mereka pijak sudah sangat rapuh, dengan terlihatnya beberapa baut yang terlepas. Setelah beberapa saat akhirnya mereka pun berhasil sampai di puncak dengan selamat. Kemudian dengan keberanian dan kegilaannya, Hunter tidak menyia-nyiakan momen itu. Terlihat ia beberapa kali membagikan momen tersebut ke sosmed, dan melakukan adegan yang sangat berbahaya. Kemudian mereka pun mengeluarkan abu jenazah Dani dan menaburkannya dari atas ketinggian. Saat mereka merasa sudah melakukan semuanya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun dari menara tersebut. Saat itu Baiki menuruni tangga itu terlebih dahulu, kemudian hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Untung saja saat itu Hunter dengan sigap menahan tubuh Baiki agar tidak terjatuh, kemudian ia pun dengan sekuat tenaga menarik tubuh Baiki dengan teknik dan pengalaman yang ia miliki, hingga akhirnya Baiki pun berhasil kembali ke atas. Tetapi apesnya mereka pun menyadari bahwa tangga yang mereka lalui kini sudah runtuh, hingga mereka pun menyadari bahwa mereka sudah terperangkap di atas menara tersebut. Situasi itu pun diperburuk dengan handphonenya yang tidak mendapatkan sinyal. Kemudian mereka pun menemukan suar dan teropong di kotak menara tersebut, hingga Hunter menyadari bahwa kaki Baiki terluka parah akibat kejadian tadi. Hunter pun berusaha menolong Baiki dengan cara mengikat lukanya agar pendarahannya tidak semakin parah. Kemudian mereka pun menunggu di atas ketinggian, berharap ada seseorang yang mendekati menara itu. Setelah beberapa jam menunggu, Hunter pun menyadari bahwa saat mereka masih di darat, foto yang ia posting mendapatkan beberapa like dari para pengikutnya. Dan itu tandanya mereka masih mendapatkan sinyal di bawah sana. Kemudian Hunter pun mengetikkan pesan di handphonenya dan berharap saatnya sudah mendapatkan sinyal, pesan itu pun akan otomatis terkirim. Mereka pun membungkusnya dengan sepatu dan kaos kakinya. Kemudian melemparkannya ke bawah berharapnya tidak hancur, sehingga pesan singkatnya pun terkirim. Setelah beberapa saat, mereka pun melihat seseorang dan seekor anjing di bawah sana, kemudian mereka pun melemparkan sepasang sepatunya.
Tetapi sialnya pria itu tidak menyadari keberadaan mereka. Lalu mereka melihat pria itu berjalan ke arah sebuah mobil van, kemudian mereka berinisiatif untuk menembakkan suarnya saat matahari sudah tenggelam, agar orang yang di mobil itu dapat melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, ketika hari sudah gelap mereka pun menembakkan suarnya, dan tentu saja nyala suar itu dapat dilihat dengan sangat jelas oleh kedua orang tersebut. Menyadari bahwa seseorang telah terperangkap di atas sana, kedua pria itu pun lantas mendekati menara tersebut. Melihat itu lantas membuat Baiki dan Hunter merasa sangat senang, bahwa sebentar lagi mereka dapat diselamatkan. Saat pria itu mendapati mobil Hunter, mereka pun terlihat berhenti dan keluar dari mobilnya, kemudian pria itu pun mengurungkan niatnya untuk menolong wanita tersebut. Mereka malah membobol mobil itu kemudian mencurinya. Menyadari hal itu, tentu Hunter dan Baiki tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat cerita, setelah beberapa saat terlihat mereka sedang mengobrol, kemudian Baiki pun menyadari bahwa sahabatnya itu telah berselingkuh dengan suaminya. Setelah Baiki menekan Hunter agar mau mengakuinya, akhirnya dengan sangat terpaksa Hunter pun mengakui perselingkuhannya dengan Dani, bahwa mereka menjalin hubungan itu selama 4 bulan lamanya. Hunter pun beberapa kali meminta maaf. Karena selama ini mereka berdua telah mencintai pria yang sama, Hunter juga mengakui bahwa ia mencintai Dani, tetapi ia juga sangat mencintai Baiki atas dasar persahabatan. Karena hal itu membuat Hunter pun memutuskan perselingkuhannya dengan Dani. Mendengar semua penjelasan itu, Baiki hanya dapat terdiam dan merelakan semua yang telah terjadi, mengingat saat ini Dani juga sudah tiada. Kemudian setelah beberapa saat, mereka pun menyadari bahwa tas yang mereka bawa sebelumnya telah tersangkut beberapa meter di bawah mereka. Melihat itu Hunter pun memutuskan untuk turun mengambilnya. Sesampainya di bawah, Hunter pun kesulitan untuk menggapai tas tersebut, dikarenakan talinya yang tidak cukup panjang. Hunter lalu melepaskan tali pengamannya kemudian melompati tas tersebut. Setelah ia berhasil mendapatkan tasnya, ia pun berusaha untuk menggapai tali tersebut, dengan cara mengaitkan tasnya terlebih dahulu kemudian melompatinya. Setelah berhasil, Baiki pun berusaha menarik Hunter ke atas dengan sekuat tenaga. Lalu tanpa sengaja pijakan Hunter pun terlepas sehingga membuatnya terjatuh. Untungnya saat itu Hunter masih bisa berpegangan dengan tas yang berada di bawahnya, kemudian ia pun kembali berusaha untuk naik ke atas. Setelah berhasil kembali ke atas, mereka pun mengambil kertas kemudian menuliskan pesan bahwa mereka terjebak di atas menara tersebut. Kemudian mengaitkannya di sebuah drone. Saat mereka berusaha untuk menerbangkan drone itu, agar sampai di motel tempat mereka menginap, tetapi sialnya baterai drone itu tidak cukup dan terpaksa harus kembali. Di malam harinya, saat Baiki tertidur ia pun tidak mendapati Hunter di sampingnya. Ketika ia berusaha mencari sahabatnya itu ia pun mendapati Hunter yang sudah tidak bernyawa. Dan ternyata untungnya semua yang ia lihat hanyalah mimpi. Singkat cerita di pagi harinya, Baiki pun memiliki ide untuk mengecas drone-nya dengan cara seperti saat Hunter mengecas handphonenya di kafe sebelumnya. Baiki pun berusaha memanjat untuk menggapai lampu di atasnya. Kemudian ia pun berhasil dan mengecas baterai drone-nya dan menunggunya sampai penuh. Singkat cerita, mereka pun kembali berusaha mengirimkan pesan, dan menuju kafe yang tidak jauh dari posisinya dengan menggunakan drone tersebut. Mereka pun menerbangkan drone dan menuju kafe tersebut, tetapi sialnya saat drone itu sudah sangat dekat dan ingin menyeberangi jalan. Tiba-tiba saja sebuah truk datang dan menabrak drone itu hingga terjatuh. Sialnya lagi-lagi usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil.
Kemudian terlihat dari kejauhan hujan yang turun dengan sangat derasnya, membuat mereka merasa putus harapan untuk bertahan hidup. Dengan tubuh yang lemas, Baiki pun berkata bahwa ia tidak akan bertahan satu malam lagi, dikarenakan sudah beberapa hari ini ia tidak makan sedikit pun sehingga tubuhnya semakin lemas. Tetapi Hunter terus menyemangati Baiki agar tetap bertahan, dan memakan sesuatu apapun yang dapat dimakan. Karena yang kuat yang akan bertahan. Mendengar itu Baiki pun sedikit bingung maksud dari Hunter. Kemudian Baiki berniat untuk mencoba mengirimkan pesan lagi dikarenakan ia masih memiliki HP, dan meminta agar Hunter memberikan sepatunya untuk melindunginya dari benturan. Tetapi Hunter menepisnya bahwa sepatunya tidak ada di atas sini. Kemudian Baiki pun menunjukkan bahwa sepatunya masih ada sembari ia melihat ke arah kaki Hunter. Lalu Hunter pun menjawab bahwa memang sepatunya ada di kakinya, tetapi tubuhnya berada di bawah sana. Dan faktanya adalah ternyata saat Hunter terjatuh, ia tidak benar-benar berhasil menangkap tasnya. Dan terjatuh tepat di atas parabola dengan luka menganga yang cukup parah, sehingga menyebabkan ia kehabisan darah dan tewas di saat itu juga. Dan Hunter yang dilihatnya selama ini adalah hanya sekedar imajinasi dan hayalan Baiki saja. Dan faktanya bahwa ia sendirian di atas sana selama 2 hari ini. Menyadari kenyataan itu tentu membuat Baiki merasa pasrah, dan menerima kenyataan bahwa ia akan mati sendirian di atas sana. Lalu terlihat Baiki yang menyesal atas perbuatannya yang telah mengabaikan ayahnya, karena ternyata apa yang dikatakan ayahnya tentang Doni selama ini adalah suatu kebenaran. Ia baru sadar bahwa ayahnya hanya tidak ingin anaknya berada di pelukan orang yang salah. Kemudian Baiki pun mengirimkan pesan singkat dan video kepada ayahnya tentang situasi dan penyesalannya saat ini, dan mengatakan mungkin saat ayahnya melihat pesan ini kemungkinan ia sudah mati. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Baiki yang tidak bergerak sedikit pun. Sehingga membuat burung pemakan bangkai datang mendekat untuk menyantap tubuhnya. Saat burung itu mencoba mematuk luka di kakinya, ternyata di saat itu juga Baiki tersadar dan langsung menangkap burung itu lalu membunuhnya. Di saat itu juga, Baiki teringat akan pesan arwah Hunter bahwa yang kuat yang akan bertahan. Kemudian ia pun memakan burung itu mentah-mentah untuk sekedar memulihkan tenaganya yang hilang. Setelah Baiki merasa tenaganya sudah pulih, ia pun memutuskan untuk turun ke bawah demi mendapatkan sepatu Hunter. Sesampainya di bawah, Baiki pun merasa sedih dikarenakan melihat tubuh sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Baiki lalu mengambil sepatu Hunter dan menaruh HP di dalamnya. Lalu ia juga berulang kali meminta maaf kepada Hunter dan memasukkan sepatunya ke dalam lubang yang ada di perut sahabatnya itu, kemudian ia pun mendorongnya. Singkat cerita, film pun memperlihatkan ayah Baiki yang mengendarai mobil melewati kafe yang sempat disinggahi Hunter dan Baiki. Dan terlihat ayahnya menuju menara tempat mereka berada. Saat itu bisa dipastikan bahwa pesan yang dikirimkan Baiki telah sampai kepada ayahnya, dan terlihat pula polisi telah lebih dahulu sampai di lokasi tersebut. Betapa terpukulnya ia melihat polisi yang sedang mengangkat kantong jenazah dan mengira bahwa itu adalah jenazah anaknya. Lalu tiba-tiba saja Baiki memanggil ayahnya dari belakang. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah agar kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan tidak mempertaruhkan nyawa hanya demi konten semata. Kemudian kita harus lebih peduli atas setiap nasihat dan perhatian orang tua, terutama seorang ayah. Karena apapun yang mereka katakan dan mereka lakukan untuk anaknya, itu semua semata-mata demi kebahagiaan dan masa depan kita.
Kemudian kita harus lebih berhati-hati dalam hubungan asmara, terutama saat sahabat kita dekat dengan pasangan kita. Dikarenakan bisa jadi sahabat itu menjadi musuh dalam selimut. Walaupun mereka tidak ada niat sedikit pun untuk mengkhianati persahabatan kita.